beberapa hari ini kan saya agak menyoroti kasus ini ya. Teman-teman kalau lihat di sosial media saya cukup aktif untuk menyuarakan ini untuk polisi menyelidiki dengan tuntas. Saya pertegas dulu di sini hari ini tanggal 10 Mei 2024 tepat di ulang tahun saya. Demi Allah, demi Rasulullah, nggak ada urusan pribadi saya antara Richard Lee dengan John LBF, tidak ada. Ada yang bilang wah dendam nih, nggak ada. Saya buat apa kita nyimpen dendam? Toh selama ini juga saya nggak pernah nyenggol dia gitu. Saya nggak pernah nyenggol dia. Cuman ini ya kebetulan yang diduga adalah yang bersangkutan itu. Ya. Orang lain pun kalau yang melakukan ini pun pasti saya komentar. Jadi nggak pilih-pilih saya gitu loh. Nah, kejadian ini kenapa kok saya punya beban moral untuk meminta dari pihak kepolisian Republik Indonesia untuk menyelidiki dengan tuntas. Ini akan jadi presiden yang nggak baik. Saya pengusaha dan influencer. Tahu sendiri di masyarakat kita ini, ya, nggak semua juga ngerti gitu loh. Oh ini yang seperti ini seperti ini, boleh contoh nih, nggak boleh contoh kan nggak bisa. Apalagi kalau sudah masuk ke ruang publik. Media sosial ini kan siapapun bisa mengakses. Saya sangat khawatir kalau ini nggak ditindak dengan tegas dari pihak kepolisian, akan banyak, saya sangat yakin akan banyak yang meniru. Nanti orang akan bikin konten-konten seperti itu, yang berbau-bau kriminal misalkan. Nanti pura-pura kemalingan lagi, pura-pura dibegal, pura-pura apa, ternyata cuma settingan, cuma konten. Ini kan akan jadi presiden yang ngebaik. Dan parahnya kejadian ini adalah menyangkut nama baik sebuah kota, wilayah. Ya, Kota Padang ini kan berdasarkan, kan saya teman juga banyak di kepolisian gitu kan. Kita juga banyak baca di literasi gitu kan. Padang ini kan termasuk kota yang dengan tingkat kriminalitas yang sangat rendah. Ya, sedikit lah. Ya ada tapi tidak kayak bukan tempat yang tidak nyaman dan aman untuk berinvestasi. Di Padang ini aman gitu loh. Nah, dengan adanya kejadian itu kan secara tidak langsung akan berdampak untuk sebagai presiden yang kurang baik untuk Kota Padang. Ya, jadi kan bayangin aja seorang oknum dokter klinik kecantikan yang sudah sangat populer, dikenal masyarakat, baru buka kliniknya belum beroperasional, sudah kemalingan. Berarti kan ini berarti orang bisa menyimpulkan secara skeptis, kok Padang berarti nggak aman dong? Ya dong, ini klinik belum dibuka loh, kok bisa kebobolan, barang hilang. Bahkan yang bersangkutan, oknum dokter klinik kecantikan, dia sendiri yang menyampaikan ke ruang publik melalui postingannya dia. Wah, saya ada kejadian nggak mengenakan nih, klinikku yang baru dibuka gini-gini, kemalingan. Ayo tolong yang mungkin ada yang tahu pelakunya, kasih tahu saya kasih mak gini loh. Ini banyak nilai, banyak pelajaran negatif yang sudah dibagikan. Yang pertama nih, ya, diduga menyebarkan berita bohong. Dan diduga jadi ribut kan, sekarang ada demo-demo kan di sana. Jadi jadi nggak berpikir dulu untuk sebelum membuat konten, sebelumnya ini dampaknya apa, implikasinya apa, untuk dari konten ini akan berdampak baik apa buruk. Harusnya kan melalui riset di-meetingin dulu gitu loh, ya. Jadi kan dia ngumumin, kenapa kalau memang ada tindakan kriminal pencurian itu, kenapa you nggak lapor polisi? You harusnya kan, kita sebagai influencer ini kita punya beban loh, punya kewajiban yang tidak tertulis hukumnya. Tapi itu harus dipahami oleh orang-orang yang sudah dikenal banyak orang, bahwa Anda sebagai influencer itu harus harus memberi contoh yang baik. Itu. Nah, kamu sebagai public figure, kalau memang klinikmu itu kemalingan, lapor polisi, itu yang benar. Bukan bikin sayembara. Kenapa Anda bikin sayembara? Anda nggak percaya sama aparat hukum kita. Kan kita mikirnya seperti itu. Terus yang kedua, malah bikin sayembara. Ini kan nggak baik sama sekali. Loh, namanya kamu kalau kemalingan ya lapor polisi. Itu bukan seperti itu. Dan saya yakin ini kecolongan ya, kecolongan dengan kebablasan melakukan itu, sehingga dampaknya itu nggak dipertimbangkan. Dan
kita lihat fakta di lapangan kan memang masyarakat Padang marah loh, mahasiswa sampai demo. Ya harusnya sih memang Kepolisian Republik Indonesia, saya John LBF meminta, sebagai saya punya hak untuk meminta kepada polisi untuk memproses karena saya warga negara Indonesia. Saya lahir di Indonesia, saya besar di Indonesia, dan saya punya usaha juga di Indonesia. Supaya ini tidak jadi presiden buruk untuk masyarakat kita, harus ada tindakan tegas dari Kepolisian Republik Indonesia untuk menyelidiki ya dan menindaklanjutin perkara ini sampai tuntas, sehingga publik pun tercerahkan. Oh, ini nggak boleh loh kamu buat lagi. Sudah ada contohnya nih, yang buat kayak begini diproses oleh pihak kepolisian. Tapi kalau nggak diproses, ya saya yakin akan banyak orang meniru konten-konten yang seperti itu. Ya, itu yang saya sangat sesalkan sih. Bang, tapi pengacara Dr. Richard Lee, Bang Hotman, menyebut bahwa konten itu hanya hiburan dan tidak bisa dikenakan pasal atau pidana. Ya kalau saya pribadi ya, di mana-mana yang namanya PH dan mungkin juga beliau sebagai partner bisnisnya ya, kita melihatnya ya itu sah-sah aja. Kalau yang namanya PH-nya, yang namanya partnernya dia membela kan, itu kan kewajiban. Dan itu kita bisa maklumi kalau masyarakat, oh ya wajar lah, kamu kan PH-nya, kamu kuasa hukum partner bisnisnya. Ya malah kalau nggak dibela, kalau beliau nggak bela kan kalian malah juga bingung loh, kamu PH-nya kok nggak belain gitu. Tapi saya punya kesimpulan seperti ini ya, kembali lagi kalau yang disampaikan PH-nya itu belum, tidak harus menimbulkan huru hara keributan di mana, kan sudah ada beritanya, sudah ada ribut loh di Padang, sudah ada demo loh, apakah itu gerakan massa, ya kan? Maunya gimana? Apa harus lebih heboh lagi sampai terjadi chaos? Kan jangan sampai loh, nauzubillah min zalik, jangan sampai loh. Justru harus kita cegah dengan polisi segera bertindak untuk menindaklanjutin perkara ini. Ini kan mungkin masih demo-demo dari mahasiswa, yang nggak menutup kemungkinan kan ke depan. Saya tetap berharap masyarakat Padang tetap kondusif, tidak anarkis, ya tetap kita percayakan semuanya ke pihak kepolisian. Saya menghimbau masyarakat Padang, percayalah pada Polri, percayalah pada polisi. Polisi pasti akan, dan buktinya kan memang lagi diproses. Kemarin kan kalau nggak salah Selasa itu kan dipanggil ya, Selasa dipanggil, cuman katanya yang saya dengar nggak datang itu kan, nggak tahu datang apa enggak. Tapi yang saya baca-baca di berita nggak datang kan. Ya saya berharap sih kooperatif sih ya. Kalau ada panggilan dari polisi jangan diabaikan, tetap datang supaya ada bisa klarifikasi, supaya ada titik terang dan lain-lain. Nah kalau untuk terkait pengacaranya yang bersangkutan ya memang kewajiban beliau membela. Tapi kan kembali lagi, yang menentukan itu kan bukan pengacara, yang menentukan itu masuk atau tidak kan bukan kuasa hukum. Di sini tuh ada institusi Polri loh, ya Polri, kejaksaan, hakim nanti yang akan menilai dan menyelidiki, menyidiki segala macam sampai nanti terang benderang. Jadi tidak berpengaruh sih statementnya itu, apalagi untuk saya pribadi ya, karena saya percaya sama Polri. Polri nggak bisa diintervensi, Polri nggak bisa atur-atur gitu. Ya, Polresta Padang kan juga lagi memproses. Bang, ini kan konten ini termasuk merugikan masyarakat Padang, tapi menjemput Dr. Richard juga tidak menanggapi hal-hal yang orang-orang yang ingin pansos melalui kasus ini, Bang. Ya, yang pertama tadi mungkin sudah saya sampaikan di awal. Saya kira kalau yang lain nggak tahu ya. Kalau saya pribadi, ya buat apa pansos sama dia? Gitu kan? Buat apa pansos sama dia? Follower saya juga banyak. Saya dikenal orang juga. Saya punya bisnis juga, dan bisnis saya nggak ada hubungan sama dia. Nggak ada saya kompetitor dia, bisnis saya. Ya kan? Kalau bicara materi, uang, itu kan nggak bisa ngomong. Bisa jadi uang saya lebih banyak dari dia. Kan nggak ada suaranya uang itu. Itu loh. Makanya saya selalu bilang kan, jangan kita sombong. Jangan sampai hartamu merubah nada bicaramu. Kalau memang kamu banyak uang, cukup diam, bantu banyak orang aja lah. Ya, jangan kita merasa harta gue paling banyak, harta ini. Makanya orang dengan sifat yang egosentris ini agak bahaya ya. Jadi jangan sampai kita memiliki sifat yang kita merasa paling hebat, paling kuat, paling kebal hukum,
Gak ada orang kebal hukum di republik ini, itu loh. Semua orang sama di hadapan hukum. Jadi saya melihat kasus ini, ya kembali lagi ya, yang punya hak untuk menentukan ini salah atau enggak sih kepolisian. Ya, kita percaya aja sama polisi. Dan kembali lagi ya, saya sih tetap menghimbau ya untuk yang bersangkutan ini mungkin bisa lah coba diklarifikasi, mungkin ada coba menyampaikan permintaan maaf. Siapa tahu kan masyarakat Padang juga bisa memaafkan, kan kita berharapnya kan ke sana. Kita berharapnya juga baik. Saya ini bukan mau jadi kompor. Saya kan berhak meminta ke polisi untuk coba ditindak, karena saya punya kepentingan juga sebagai influencer. Jangan sampai nanti kita lihat konten-konten seperti ini di kemudian hari makin marak loh. Setuju nggak? Kalau misalkan ini nggak diproses atau diperbolehkan, berarti saya boleh nanti. Untuk saya buka cabang nih, nah, bikin aja kayak begitu. Viral kok, efektif kok misalkan nih kayak gitu. Kayak gitu aja. Kalau boleh, nggak apa-apa. Kami juga nggak bisa memaksa polisi harus bilang ini salah atau enggak loh. Enggak, itu bukan kemenangan kita sebagai warga negara. Iya kan? Polisi silakan independen. Kalau polisi bilang boleh, nanti saya akan bikin konten seperti itu. Saya akan bikin. Kalau polisi bilang nggak boleh dan terduga pelakunya ditindak, saya tidak akan buat konten seperti itu, dan masyarakat lain pun juga tidak akan berani membuat konten-konten serupa gitu loh. Jadi ya ayolah kita ya, kalau memang merasa sudah hilaf atau merasa bersalah, ya baiknya mungkin minta maaf atau apa gitu. Jadi dibuat lebih soft, kondusif kayak gitu. Jangan kita kayak merasa orang paling benar. Jangan kita merasa paling hebat, paling nggak ada. Manusia itu cuma numpang minum loh di dunia ini. Hari ini ada, besok bisa nggak ada. Iya kan? Jangan jadi pribadi yang arogan. Saya selalu seperti bilang seperti itu. Oke.